بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hatur nuhun Ustadz Ersyad. Insyaallah tidak terasa ya sudah datang Zulhijjah. Yang kata Muhammadiyah tanggal 28 itu 1 Zulhijjah. Yang lain ada mengatakan tanggal 29 1 Zulhijjah. Kenapa 1 Zulhijjah ini ditentukan? Masya Allah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam bagi Rasulullah. Karena kita akan mulai bagi kita yang berkurban untuk menahan diri, tidak menggunting kuku, menggunting rambut, iseng-iseng nyabut bulu irung, itu tidak boleh itu. Dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah. Nah, sampai penyembelihan. Ketika penyembelihan selesai disembelih, Bu Emma nanti akan saya kabari, sudah disembelih, nah silakan agak bebas, kukunya yang pasti greget mah udah pengen segera motong gitu ya. Seperti itu. Jadi tentang perbedaan tidak usah dipermasalahkan. Pasti buzzer-buzzer yang tidak suka Islam ini akan mempermasalahkan perbedaan ini melalui ruang-ruang chat kita di WeChat, di Facebook, di Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Mereka akan ramai memblow up ini dan memecah belah kebersamaan kita. Tentunya kita waspadai saja. Beda tuh biasa, tidak usah jadi masalah tentunya. Nah, kemudian tentang kurban. Kalau saya melihat buat Nabi Ibrahim ini ringan-ringan saja perintah untuk menyembelih putranya Ismail. Putra sematawayangnya. Luar biasa. Setelah disembelih baru lahir nanti Ishak, adiknya Ismail yang lahir dari Siti Sarah. Ini yang juga membuat Bani Israel sangat marah dan cemburu kepada umat Islam. Kenapa yang dimuliakan itu Ismail, bukan Ishak gitu kan? Ismail yang menjadi ikon kesabaran para nabi, luar biasa. Nah, harta sematawayangnya dari anak sematawayangnya diminta oleh Allah. Pertanyaannya bagi kita yang sekarang ini menunda kurban karena alasan takut tidak makan besok, Nabi Ibrahim itu diminta oleh Allah anaknya, gitu kan? Masa kita tidak mau memberikan seekor kambing saja? Seperti itu. Ini yang terjadi. Bagi Nabi Ibrahim tidak ada masalah karena Nabi Ibrahim pernah memotong, diperintahkan oleh Allah untuk memotong burung, disimpan di 4 bukit, kemudian dipanggil dan burung itu datang. Buat Nabi Ibrahim yakin betul Allah itu ada. Buat Nabi Ibrahim juga tidak bingung ketika harus menyembelih anaknya. Karena apa? Karena beliau sendiri pernah dihukum bakar oleh masyarakat warganya pada saat itu, dan kuni bardan wasalaman. Api jadilah yang dingin dan menyelamatkan. Masya Allah, dingin dan melindungi. Ini kan luar biasa. Dan Nabi Ibrahim tahu penyembelihan Ismail adalah perintah Allah, dan ketika Allah memerintahkannya tidak ada yang menakutkan. Nabi Ibrahim sudah tidak takut lagi menghadapi perintah penyembelihan anak ini. Hal ini anak satu-satunya Pak Maman. Hari kita punya harta kan 5 juta, 5 jutanya nggak mau kita sekedar mengeluarkan uang 4 juta untuk berkurban. Masa sih? Nabi Ibrahim satu anak, satu-satunya. Masya Allah. Kadang-kadang saya sendiri malu. Kenapa ya untuk berbuat baik kita sering sekali berpikir-pikir. Padahal Nabi Ibrahim melepaskan kebaikan. Melepaskan, kalau menurut saya, Ismail tuh keseluruhan harta Ibrahim. Keseluruhan harta Ibrahim yang membuat Ibrahim menangis, yang membuat Ibrahim meninggalkan Siti Sarah, gitu. Itu luar biasa. Bagi Siti Hajar itu juga bukan hal yang
besar perintah untuk menyembelih anak sematawayangnya itu, Pak Kuswanti. Kenapa? Karena Siti Hajar pernah ditinggalkan oleh Ibrahim, suaminya, di lembah tandus tanpa selembar rumput pun, artinya tidak ada kehidupan di sana. Disebutnya Baka, lembah yang setiap orang lewat situ pasti menangis kehabisan bekal. Lari-lari sofa marwah. Dulu waktu SD saya dapat kabar dari guru saya, Siti Hajar tertipu Fata Morgana, lari ke sana. Tertipu Fata Morgana, lari ke sini. Sampai 7 kali tertipu, betapa bodohnya nenek moyang Nabi Muhammad. Kan itu versi Bani Israel. Versi para ulama, dan saya sepakat bahwa Siti Hajar adalah wanita yang dia tahu tidak ada ikhtiar lain kecuali lari-lari di antara Sofa dan Marwah untuk berikhtiar. Ya Allah, tidak ada lagi yang bisa saya kerjakan kecuali ini. Lari-lari membuang tenaga 7 kali, Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa. Itu luar biasa. Ikhtiar, kerja keras seorang wanita. Dan terbukti hentakan kaki Ismail membuat Ismail berhenti menangis demi meminum Zam-Zam. Dan Zam-Zamnya menjadi jariah yang sangat besar sekali. Sampai hari ini semua kita meminumnya. Dan pada saat kita meminumnya, pasti kita berdoa ketika meminum Zam-Zam. Paling tidak, bismillahnya rada khusyuk dibandingkan dengan yang lain. Ya kan? Ini pahala yang luar biasa untuk Siti Hajar sebagai jariah. Ketika ada perintah menyembelih anaknya Ismail, Siti Hajar tidak takut. Karena ketika Nabi Ibrahim ngungkuk terus saja berjalan tanpa menoleh lagi ke belakang, dipanggil dengan suara merdu dan merajuknya dari Siti Hajar kepada suaminya. Akang, akang, mungkin gitu ya Prof. Iva. Akang, akang, Masya Allah. Nah, menangis hati Ibrahim meninggalkan istrinya di padang tandus. Tapi kemudian, Masya Allah, Ibrahim tidak menoleh ke belakang. Apa yang ditanyakan oleh Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim, Prof. Iva? Apakah ini perintah Allah? Demi mendengar kata Allah disebut oleh Siti Hajar, Nabi Ibrahim berbalik. Apa katamu? Sekali lagi Hajar bertanya, apakah ini perintah Allah? Benar, ini perintah Allah. Itu kan luar biasa itu. Ketika mendengar benar ini perintah Allah, Siti Hajar mengatakan, silakan pulanglah ke Palestina. Ketika ini adalah perintah Allah, saya yakin Allah tidak akan berkhianat kepada hambanya. Masya Allah, keimanan yang luar biasa. Hadirin, pada dasarnya tidak ada bencana malapetaka yang akan menjadi siksaan bagi muslimin. Semua umat Islam yang mendapatkan bencana itu adalah ujian. Ujian apa? Agar kita menjawab bahwa apapun adalah kasih sayang Allah. Saya sakit. Saya langsung bersyukur, terima kasih ya Allah. Engkau ampuni saya dengan sakitnya ini, saya ikhlas. Dan saya yakin Engkau anugerahkan sakit kepada saya karena Engkau sayang pada saya. Mungkin Engkau akan hadirkan iman pada saya. Engkau akan ampuni saya. Mungkin Engkau akan tumbuhkan rasa percaya saya kepada dokter yang akan merawat saya. Dan rasa percaya saya kepada ilmu. Banyak lagi. Dan saya yakin kasih sayang Allah tidak akan pernah menyakiti saya. Jadi itu semua ujian itu. Ujian suami kabur direbut orang lain. Terima kasih ya Allah, ini kasih sayangmu yang akan mengajak saya untuk semakin mencintaimu yang tidak pernah mengkhianati saya. Engkau tepis cinta saya kepada suami berlebih. Karena meskipun saya cintai suami saya habis-habisan, tetap engkau akan panggil suami saya untuk menghadapmu. Sekarang dia menghilang sebentar karena menghadap si Neng itu. Menghadap sebentar ke si Neng itu. Dan sekarang saya tahu ya Allah, hanya Engkau yang maha setia, maha baik. Saya tahu tidak ada yang terjadi
dalam hidup saya kecuali karena engkau sayang pada saya. Itu sebuah pernyataan jawaban dari soal ujian yang banyak yang deras Allah berikan. Dan Siti Hajar sangat paham tentang itu. Ini dari Allah? Betul. Balik Siti Hajar, pergi Nabi Ibrahim. Set, terpisah. Siti Hajar tentram, meskipun perbekalan habis, Siti Hajar tetap yakin Allah sedang menyaksikan dirinya. Sedang membelai dan menyayangi dirinya. Sampai sepertinya ujian yang menghasilkan jawaban Allah sayang kepada kita. Semua dari Allah dan Allah sayang kepada kita adalah jawaban yang akan membuat kita tentram menjalankan hidup. Nyaman menjalankan hidup. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada takut dan tidak ada sedih lagi, khawatir lagi. Tidak ada. Insya Allah. Ini menenteramkan. Sekarang gini, di antara kita ada yang sepuh ya, Pak Samsudin Bukhari. Kita sudah sepuh ya Pak Sam. Masya Allah. Ada rasa takut untuk meninggal. Dulu-dulu ya takut meninggal. Sekarang tidak lagi karena saya tahu ketika meninggal ini salah satu jalan untuk menuju bertemu dengan Allah. Oh, syaratnya apa? Syaratnya seperti Nabi Ibrahim, melepas cinta besarnya kepada anak semata wayangnya dengan berkurban. Insya Allah. Kurban ini sudah ada dari sejak zaman Nabi Adam, Kabil Habil ya. Itu. Dengan menyembelih anaknya. Sesuatu yang menutupi hati, rasa cinta kepada anaknya, disembelih. Mungkin di antara kita sekarang ada yang sedang menutupi hati kita dengan harta benda. Allah meminta 1 tahun 1 kali. Ya, Pak Ardi, Pak Syaiful Hudaya, nah, Teh Nuni, punya uang 5 juta sekarang. Ada di tabungan tapi buat sekolah anak. Kalau tidak punya hutang, berkorbanlah. Tapi kalau punya hutang kepada teman, kepada saudara, bayar dulu. Tapi kalau hutangnya ke perbankan yang kita cicil setiap bulan, ya sudah, berkorban karena ini nyicil setiap bulan. Kan itu. Dan nggak bisa ke bank sekaligus dibayar 5 juta. Kan itu. Misalnya cicilannya 1 juta ke bank. Itu teknologi. Jadi kalau ada harta berkorban, paksakan. Nabi Ibrahim juga bukan tidak terpaksa itu menyembelih Ismail. Buat Nabi Ibrahim, buat Siti Hajar, itu tidak ada masalah menyembelih anak karena mereka mengalami sesuatu yang besar dari Allah. Air Zam-Zam. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, sudah aman itu. Secara iman dari pengalaman rohaninya. Nah, Nabi Ismail di Tenuni, bocah 10, 11, 12 tahun usianya, belum memiliki pengalaman rohani besar seperti ibu bapaknya. Tapi apa yang dijawabkan oleh Nabi Ismail ketika bapaknya bercerita, Abu Hani. Bapaknya, inni arofi manami anni adbahuk. Saya mendengar, saya melihat dalam tidur saya menyembelihmu. Pak Syam sekarang sudah tidak takut lagi meninggal. Pak Maman Sujana juga sudah tidak takut. Sudah, karena kita sudah merasa sudah dekat. Supaya semakin rindu kepada Allah, kita sudah mulai membersihkan hati kita. Kalaupun kita punya harta, kita sudah mulai membagikan harta kita. Bu Hafidhah, kita mulai membagikan harta kita untuk apa? Untuk membeli hati orang. Sehingga pada saat kita meninggal, orang akan ada yang mendoakan kita. 50 orang yang Pak Syam beri harta. Mungkin tidak akan semua yang mendoakan, tapi 2-3 orang saja. Tapi 2 atau 3 orang yang akan mendoakan Pak Syam nanti, Bu Emma. Mungkin itu yang akan diijabah. Selesai Pak Syam. Sekarang saya mencoba untuk melakukan itu. Sudah tidak ada lagi yang penting di dunia ini. Nah, Ismail belum memiliki pengalaman itu. Bahkan mungkin dia tidak tahu tentang kematian. Apa benar setelah hidup ada kematian? Itu yang tidak ada di benak anak-anak. Oh, kematian mah nanti kalau udah kakek seperti abah dulu kan itu ya. Itu.
Tapi apa yang dinyatakan ketika Ibrahim meminta, saya melihat dalam mimpi saya, anni adbahu, saya menyembelih kamu, apa kata Ismail? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nah, sisi parentingnya oleh Ustazah Imas Karyama. Bapak lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ismail tahu ini perintah Allah. Tidak mungkin Ibrahim bermimpi dan menceritakannya karena Ismail tahu siapa Ibrahim itu. Bapaknya yang mulia. Karena sangat percaya kepada bapaknya, Ismail tahu bahwa ini adalah wahyu dari Allah. Mimpinya adalah wahyu. Lakukan perintah Allah itu. Masya Allah. Lakukan perintah Allah. Itu kan luar biasa. Satajiduni insyaallah minas sabirin, ini bahasa yang luar biasa. Engkau akan mendapati aku insya Allah dalam keadaan sabar. Dari sisi parenting mungkin ya, Nabi Ibrahim yang sangat rasional tetap ngajak musyawarah ke anak-anaknya, ke anaknya, ke istrinya, tidak main ngambil keputusan saja. Musyawarah dulu. Nabi Ibrahim yang rasional tetap dia percaya bahwa perintah Allah yang tidak rasional harus ditaati. Dan itu luar biasa, keteladanan yang luar biasa. Engkau akan mendapati aku insya Allah dalam keadaan sabar. Sudah jelas sabar masih pakai insya Allah, beda dengan ibu-ibu zaman sekarang. Sudah jelas tidak sabar masih nangtang. Kurang sabar kumaha atuh ece teh. Aduh. Papa teh kurang sabar gimana menghadapi mama yang rudet kayak gini. Coba. Dan memang semua mama rudet. Nggak ada mama yang nggak rudet lah. Rada hese gitu, 1001, kemudian mama yang betul-betul tidak rudet, yang yes papa, yes papa. Ternyata ada sebuah wawancara ya di Amerika, seorang dokter yang mendalami tentang urusan rumah tangga, bertanya kepada pasangan suami istri, beberapa pasangan suami istri, kenapa kalian bisa sampai 45 tahun? Kenapa kalian bisa sampai 40 tahun berumah tangga? Ternyata jawabannya apa? Karena semua suami mereka mengatakan, yes mama. Coba luar biasanya. Silahkan terserah mama aja. Ketika suami mengatakan, mangga kumaha mama, terserah mama. Damai rumah tangga ternyata. Bukan kata istri terserah papa, bukan. Bukan. Tapi terserah mama, itu kan luar biasa ya. Nabi Ismail, Siti Hajar tidak terserah mama dari Nabi Ibrahim, tapi terserah papa aja. Kan luar biasa. Jadi dibawalah dan diganti oleh seekor kambing. Kenapa oleh seekor kambing? Ini bahasa bercanda aja ya. Kenapa digantinya oleh seekor kambing? Coba kalau diganti oleh sapi, mungkin Nabi Ibrahim sudah kegencet. Kepencet, bahasa heureuy, bahasa heureuy. Jadi digantinya kambing saja secara simbol. Boleh nggak sih menyembelih satu ekor kambing untuk seluruh keluarga? Kalau boleh nih ya, kenapa satu ekor sapi harus 7? Kenapa satu ekor unta harus 10? Kan itu. Kenapa tidak 12? Kenapa satu ekor sapi tidak boleh oleh 12 orang? Kenapa harus 7? Nah, hari kambing boleh untuk seluruh keluarga, kan itu ya. Jadi itu dalam kondisi yang khusus. Ketika sulit menemukan hewan ternak, hewan kambing, hewan kurban, maka diizinkan Rasulullah untuk menyatakan ini kurbanku dan keluargaku, karena susah lagi nyari kambing, hanya itu yang ada. Ya mungkin sekarang keluarga-keluarga kan banyak yang susah lagi nyari uang kecuali itu yang ada ya Bu Dede ya. Oh tidak. Ya harus ada dipaksakan, harus ada perjuangan untuk nabung, dan pasti bisa. Pasti bisa itu. Ya. Oh, tapi kan saya nggak punya kerjaan, Ustadz. Saya nganggur. Nggak ada yang nganggur dalam Islam. Sepanjang kita ibadah itu sudah bekerja untuk Allah, dan Allah pasti akan memberikan rezekinya. Seperti itu. Nah, itu. Jadi, hadirin, itu luar biasa. Sudah, sekarang bagian Bu Imas panjang tuh, katanya Bun. Kalau terima kasih kemarin atas kehadirannya di Masjid Trans bersama Ustadz Fahrudin Faiz. Dan saya melihat karya tulisnya Bu Imas. Saya melihat bukunya yang kemarin dijelaskan beberapa hal, kemarin hanya 5 ya, 5 hal dari 21. Saya melihat bukunya luar biasa sampai saya termenung. Mungkin di antara hadirin
jamaah di Zoom ini yang berminat untuk membeli buku itu, kebetulan di saya masih ada stok yang dari kemarin dari panitia belum dikembalikan ke percetakannya, masih ada di tempat saya. Tentang harganya saya nggak tahu berapa harganya, tapi nanti saya tanyakan kepada ya apa penjualnya ya, kepada percetakannya untuk buku Fahrudin Faiz. Sepertos nama Bu Ema, wajib baca itu, wajib baca itu, juara itu isinya ya. Ya Kang Ersannya segala wajib baca itu. Saya ajak semua membeli, nggak mahal kok untuk membeli buku seperti itu. Nih buku kenapa saya sebut nggak mahal? Dia menulis setelah dia membaca ratusan referensi, kebayangkan? Kemudian dia tulis berbulan-bulan untuk buku itu. Setelah dia tulis, dia baca lagi, kemudian dia verifikasi lagi, sampai buku itu valid dan tidak menyesatkan. Baru beliau berani mencetak. Ya, Kang Pupun ya, berapa bulan dan berapa ratus buku beliau baca sebagai referensi. Kemudian kita hanya membeli dengan misalnya, dengan 50.000 saja. Edun tuh. Pantesan Buya Hamka, ada Malik, siapa lagi Pak Muhammad Natsir, siapa lagi. Banyak orang-orang besar yang kalau baca buku, dia tidak pernah barigogoleran. Duduk rapi, berdasi, berjas, berkopiah, berpeci. Kenapa? Karena buku ini ditulis bertahun-tahun oleh penulisnya, berbulan-bulan oleh penulisnya dengan perjuangan yang begitu besar. Dan kita hanya mendapatkannya 50.000 rupiah saja. Juara tuh. Saya baca buku itu, ternyata Masya Allah ya boy, ini dari Darussaada harus punya buku itu Bu ya Iqbal. Bu Ina Noviana, Kang Rudi Samudra, Ibu Mulyani, Pak Kang Dali Dalimin, Masya Allah, Bu Handayani, Ibu Yati Kris, Kang Wongki. Ini Masya Allah luar biasa ya, Bu Dokter Dele. Ternyata memang yang diceritakan oleh Siti Hajar kepada anaknya tentang bapaknya Kang Dede Daud di Tasik, itu luar biasa. Siti Hajar hanya menceritakan keindahan suami kepada anaknya, sehingga yang tumbuh pada diri anak hanya rasa hormat saja. Dan kita harus mampu merendahkan diri kita di hadapan pasangan kita, di hadapan anak-anak kita, sebagai ungkapan rasa hormat kita kepada pasangan dan anak-anak kita. Jadi Kang Dede Daud nih, kalau seandainya ada suami yang ingin kontak fisik dengan istrinya, dalam tanda petik ya, kontak fisik yang mengungkapkan rasa cinta, itu tidak bisa kita melakukannya begitu saja. Beres tiga rasi, beberes mobil, tangan masih kotor, minta sama istri, mama, dia nangkuban. Nah, itu bisa. Ikan saja, jantannya ikan pasti tampil indah. Ustadz Saiful Hudayat, pasti tampil indah ikan itu, sehingga betinanya tertarik kepada ikan itu. Burung jantan pasti memberikan tampilan indah, Buya Iqbal, sampai burung betina mau mendekati burung jantan itu. Iya kan? Relatif semua. Ular juga ternyata begitu. Ketika ular akan mijah, akan eh, akan membuahi istrinya, membuahi pasangannya, itu si jantan yang menjadi indah. Itu ya, Kang Pupun, Kang Wongki, si jantan yang indah. Kalau kita kan enggak. Habred, habred. Satu sopan pisan, eleh kumanuk gitu tah. Jadi kenapa si laki-laki ini harus bersih, sararengit? Itu untuk menghormati istrinya. Tapi kalau laki-laki tidak sararengit, tidak bersih, mungkin istrinya tidak cukup terhormat, ya hanya sekedar pelampiasan saja. Ketika ada penghormatan kepada anak, maka akan ada cinta yang tumbuh pada anak. Sampai tidak berani memarahi anak, karena anak begitu kita hormati dengan cara kita menghormati. Saya pernah dulu, suatu saat saya akan berangkat pergi ke acara khutbah nikah. Saya pakai baju begini aja. Ditaruh kupun biang ke mana, Dudi? Iya, badai ayah khutbah nikah di
masjid di Salman. Oh caket, mohon. Kita nganggo acuk itu tuh. Terus nganggo acuk kumacik atuh sing pantes cenah. Dijas. Nu pantes nu pantes. Ada tos kieu di mah gitu kan. Saya sok mengedepankan pendirian. Da tos kieu mah. Kan di nama gitu, cik hargaan nu gaduh hajat. Tak luar biasa. Menghargai yang punya hajat dengan cara kita memuliakan dia dengan cara kita tampil baik. Seperti membaca buku, Kang Pupun, Bu Hani. Ketika kita membaca buku, ya kita hormati. Kita tahu kan bagaimana Agus Salim membaca buku dengan pakaian resmi lengkap. Kita Kang Yans. Pakaian resmi lengkap untuk membaca buku, menghormati penulisnya, menghormati ilmu. Itu luar biasa. Wajar kalau akhirnya ilmu menghormati dirinya kan itu. Ketika Nabi Ibrahim menghormati Sarah, dia taat kepada Allah dengan cara menikahi Hajar. Dan ketika Sayyidatina Hajar dinikahi oleh Ibrahim, bahkan dihormati, dibuat taat Hajar untuk disimpan di lembah Tandus. Ini acara bagaimana seorang menghormati pasangannya. Bahkan anak yang orang tua yang menghormati anaknya. Mungkin tidak anak menghormati orang tua yang tidak menghormati anaknya. Rada susah. Ingin anaknya taat kepada orang tua gampang kok. Ya udah bikin aja anak itu terhormat di hadapan kita orang tuanya. Dia anak saya terhormat. Saya hormati dia, saya bangga punya anak terhormat dari sejak kecil. Terus tumbuh besar supaya anak tidak mudah untuk melawan. Ya udah jangan banyak disuruh gitu ya. Ya Ibu Rani ya, jangan banyak disuruh. Sudah kita tumbuhkan dia sebagai sosok terhormat. Kita menumbuhkan rasa cinta kepada istri itu juga diantaranya dengan menjaga kehormatannya. Itu termasuk menjaga kehormatan hewan kurban nanti yang akan kita beli. Nah warna naik seperti yang selalu saya bilang di Zoom ini ya Kang Ian ya. Kalau orang, Mang kita seberapa? Domba, iya mah Pak, 1,5 juta we Pak. Mending milah-milah teuing pan hese ngahirupan domba teh. Hoyongna sabaraha tuh Pak? 6 juta. Oh tuh mangga dipasikeun teh 6 juta. Pang nungtunkeun, bawa balik ke Garut. Nungtun domba 6 juta. Atuh hoream. Aduh, meserna di Garut teh Pak ulah di dia. Oh ngang di dia. Eta keukeuh nu meserna kitu. Ya, Pak Zainal Mutakin juga alhamdulillah. Nah, jadi insyaallah hormati hewan kurban kita dengan kita tidak menawar. Kalau perlu kita hormati hewan kurban kita dengan nawar naik. Ada yang nanya, Kang Dede Daud, kenapa Ustadz milihnya kambing saja? Ya, saya milih kambing karena peternak itu umumnya 1, 2, peternak kambing itu tidak pernah banyak kan itu. 5 lah paling banyak gitu kan. Tidak banyak peternak kambing itu. Beda dengan peternak sapi, balalenghar itu. Jadi saya coba arahkan semuanya ke kambing. Tapi kan sedikit dagingnya, urusannya bukan sedikit. Kurbanmu itu bukan dari jumlah darah, jumlah daging, dan jumlah bulu yang engkau kurbankan. Tapi ketakwaanmu, keikhlasanmu, kan gitu ya. Yang engkau kurbankan seperti itu. Jadi saya ajak kambing aja lah, sudah. Yang jelas peternak kambing yang, jadi begini, kalau kami ada peternak kambing udah cirian. Peternak kambing cirian, Mang, kayak di PCR ku abdi Idul Adha, kayak di wartosan samingguan satu acana. Kalau seminggu tidak ada yang beli, saya kabari. Kalau seminggu ada yang beli, saya kabari. Seperti itu. Nah, juga dibagikan bersama berasnya tentunya. Kenapa bersama berasnya? Supaya jangan sampai nyate, tapi ternyatu, gitu kan. Sekarang sedang sangat sulit beras. Supaya nyatenya plus nyatu, jadi bersama beras sedikit sajalah asal nyatu gitu kan. Ini kegiatan yang sudah rutin bersama teman-teman di banyak tempat yang mengawasi kegiatan ini. Jadi bagusnya Bu Hani nanti kalau mau kurban nawarna naik ya Bu Hani Afid. Awas mun turun si ganu atos mau nya mana 5 juta atau domba sok cobaan domba pae karena sok hirupan ku ibu pan hese gitu.
Meni begang eta domba teh meni 5 juta begang ge. Cek domba naon? Gelo urang diledek cenah cek domba eta. Amek eta domba ge ulah. Jangan membuat domba marah, tapi kita muliakan ya, Pak Tony ya, domba kita muliakan dengan kita tawar naik supaya dia mulia karena kita, dan kita membeli sesuatu yang paling ikhlas tentunya. Mungkin itu. Bersama Majelis Madani juga kita ada kurban, kita sebar di beberapa tempat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mangga Ustadz Irsyad, mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan tentang buku Farudin Faiz. Ternyata ada dua judul yang baru saya baca, satu judul, ada 2 judul, insya Allah saya baca. Hasilnya bagus. Bu Imas, tong molotot, nusrek pesan mulai kalem. Bu Imas, ganteng-ganteng ya pengen pesan. Udah beli Ustaz. Prof. Sermon da kamari teh penasaran ada buku tentang filsafat bahagia eta hiji nambah hiji. Pas di aos teh baper Ustaz. Mohon, saya juga nangis itu pas baca, apalagi itu memukul kita ya para mubalik. Aduh. Ya. Kiri kanan kita ditampar, subhanallah. Mudah-mudahan berkah lah insya Allah. Itu mangga Al-Ustadz Irsyad Muttaqin mangga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم